25 Juni 1950, sekitar 130.000 tentara rakyat Korea menyeberangi wilayah paralel 38 menuju Korea Selatan. Korea Utara membawa 200 tank dan senjata buatan Uni Soviet. Dengan hitungan beberapa bulan, pasukan Korut sudah membanjiri sebagian besar wilayah Korea Selatan. Pasukan Korea Selatan dibukul mundur hingga ujung selatan. Di sisi lain, Amerika yang dipimpin Douglas MacArthur berencana melakukan serangan amfibi besar-besaran ke Incheon guna merebut kembali Korea dari kedudukan Korea Utara. Sebelum hari pendaratan Amerika itu, Korea Selatan akan membuat manipulasi serangan terlebih dahulu ke beberapa titik yang sudah diduduki Korea Utara, bertujuan untuk menipu Korea Utara agar berpikir bahwa pasukan Amerika dan Korsel akan melancarkan invasi di sana. Sementara invasi dan pertempuran yang sebenarnya akan terjadi di Incheon 1 hari kemudian. 2 hari sebelum operasi pendaratan Incheon, tanggal 13 September, sebuah kapal bernama Munson mengangkut para prajurit muda Korsel itu yang dipimpin oleh Letnan Lee Myung-jun. Kapal itu akan menuju ke Jangsari, salah satu lokasi pengalihan yang dimaksud. Di dalam kapal, sang komandan mengatakan jika Amerika akan membantu dengan mengirimkan bantuan udara sebelum mereka mendarat di pantai. Sampai waktu pendaratan tiba, belum ada tanda-tanda datangnya bantuan Amerika itu. Saat-saat menegangkan pun tiba. Para pasukan Korsel harus turun tanpa dukungan Amerika, karena mereka harus melakukan serangan sebelum jam 5 subuh. Dengan perahu karet, mereka menuju pantai karena bahaya serangan artileri Korut jika kapal bersandar di tepi pantai. Saat sudah dekat ke tepian, pasukan Korut menyadari kedatangan mereka dan langsung menghujani pasukan Korsel dengan meriam. Karena menggunakan perahu karet sangat sulit, maka cara satu-satunya adalah mengikatkan tali tambang dari badan kapal ke daratan Jangsari untuk pegangan. 4 prajurit yang ahli berenang menuju pantai membawa tali itu. Namun, salah satu dari mereka harus tewas tertembak. Dengan usaha keras dan pengorbanan, akhirnya mereka sampai di tepi pantai. Tapi salah satu dari mereka juga harus terkena ranjau darat yang membuat kakinya putus. Choi Sung-fil dengan tekad dan keberaniannya berlari menuju batang pohon untuk mengikatkan tali itu. Akhirnya satu persatu para prajurit di kapal pun mulai turun dengan memegang tali menuju pantai. Dan singkat kemudian semua pasukan berhasil mendarat di pantai Jangsari. Gak lama kemudian terjadi lagi serangan Korut yang langsung dibalas pasukan Korsel di tepi pantai. Beberapa saat kemudian, akhirnya datang bantuan udara Amerika yang menjatuhkan bom ke posisi para pasukan Korea Utara. Tepat jam 6 pagi, pasukan Korea Selatan berhasil menduduki parit pertahanan Korut di tepi pantai. Sementara itu, pasukan Korut telah bersiap di atas bukit. Di situ Korea Selatan membagi strategi serangan dari 3 sisi dan mereka membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu pasukan yang berada di posisi tengah memulai serangan, disusul pasukan dari sisi kanan dan kiri. Serangan pasukan Korsel dari kedua sisi itu berhasil mengalahkan pasukan Korut. Terakhir mereka bergabung melakukan serangan serentak menerobos pertahanan Korut dan berhasil melumpuhkan sisa-sisa pasukan Korut. Pada akhirnya Jangsari telah dikuasai pasukan Korea Selatan. Adegan beralih ke markas Korea Selatan di ruangan Jenderal Korea Selatan bernama Lim Jung-yeon. Seorang wartawan berkebangsaan Amerika bernama Margaret sedang melakukan wawancara kepadanya. Mengenai 700 lebih prajurit yang dikirim ke Jangsari ternyata adalah para siswa sekolah menengah yang baru dilatih 2 minggu. Dan mereka pun belum diizinkan untuk berperang. Alhasil, jenderal itu dibuat marah oleh pertanyaan-pertanyaan Margaret. Adegan kembali ke pasukan Korea Selatan di Jangsari, yang ternyata mereka kehilangan radiomen di pertempuran tadi. Akibatnya mereka gak bisa berkoordinasi lagi dengan markas pusat untuk meminta suplai logistik. Beberapa jam kemudian, Kapten Jun mulai membuat strategi pertahanan. Karena mereka akan kedatangan pasukan Korut dilengkapi puluhan senjata berat tank T-34 Uni Soviet. Di situ, Kapten Jun membuat regu yang ditugaskan menanam ranjau di terowongan jalan menuju Jangsari dengan menyamar memakai atribut Korea Utara. Sementara yang lainnya ditugaskan menjaga garis pertahanan semula.
Singkat kemudian, Kapten Jun dan regunya sudah berada di terowongan yang langsung mulai menanamkan bom di berbagai titik terowongan itu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gemuruh pasukan Korea Utara. Beruntungnya semua bom telah dipasang, dan mereka pun langsung bergegas berlindung di tebing yang menghimpit terowongan itu. Ketika pasukan Korut memasuki terowongan, disitulah Kapten Jun menekan pemicu ledakan. Disusul tembakan-tembakan pasukan Korsel yang saat ini posisinya sangat diuntungkan. Akhirnya, Korsel bisa memukul mundur sisa-sisa pasukan Korea Utara itu. Pada malam harinya, Sung Pil bersama Ki Haryun dan para prajurit lainnya pergi mencari bahan makanan ke pemukiman penduduk sekitar. Setelah sampai, ternyata terdapat beberapa prajurit Korut yang bersembunyi dari serangan tadi siang. Namun di situ juga ternyata ada keponakannya Sung Pil yang bergabung menjadi pasukan Korut. Kemudian para prajurit Korut itu digiring untuk menjadi tahanan perang Korea Selatan. Di tengah perjalanan terjadi perdebatan antara Haryun dan Sung Pil. Haryun mencurigai Sung Pil sebagai mata-mata Korut karena menolak mengeksekusi prajurit Korut ini. Bersamaan dengan itu, para prajurit Korut memanfaatkan situasi dengan mencoba kabur, namun Haryun malah menembak semua prajurit Korut dan keponakan Sung Pil hingga tewas. Melihat saudaranya tewas, Sung Pil sangat marah kepada Haryun. Di pagi harinya, Sung Pil dengan raut wajah sedihnya yang baru kehilangan keponakannya melapor ke komandannya jika tadi malam mereka gak menemukan bahan makanan. Siang harinya tiba-tiba melintas pesawat patroli Amerika. Beruntungnya pilot pesawat itu juga melihat tanda posisi yang diberikan para pasukan Korsel yang langsung dilaporkan kepada markas Amerika. Dengan sigap markas Amerika pun berencana mengirimkan bantuan berupa kapal milik PBB untuk menjemput pasukan Kapten Jun. Di situ terlihat juga Margaret meminta izin kepada komandan Amerika untuk ikut menjemput para tentara Korsel, yang kemudian akan dibuat sebagai berita untuk disebarkan ke seluruh dunia. Pada akhirnya sang jenderal pun menyetujui permintaan Margaret. Di malam harinya, ketika sebagian prajurit tertidur, mereka dikagetkan dengan suara tembakan dan ternyata itu adalah salah satu ulah prajurit bernama Guk Manduk. Ketika berjaga dia tertidur dan gak sengaja menarik pemicu senapannya. Di situ Haryun memaki Manduk karena kecerobohannya bisa membahayakan prajurit lainnya. Beberapa saat kemudian, Sung Pil yang lagi menyendiri tiba-tiba dihampiri Haryun, yang baru sadar kalau dirinya merasa bersalah sudah menembak mati keponakannya Sung Pil malam itu. Di situ Haryun memohon agar Sung Pil bisa memaafkan kesalahannya. Esokan harinya, pesawat helikopter Amerika datang membawa bantuan berupa konsumsi makanan. Hal ini membuat para prajurit sangat bahagia karena sudah 2 hari gak makan. Di situ juga Amerika mengabarkan jika kapal bantuan akan datang untuk menjemput semua prajurit di Jangsari. Bersamaan dengan itu dikabarkan juga pasukan Korut sedang dalam perjalanan menuju Jangsari. Kapten Jun memerintahkan 2 peleton untuk melakukan penghadangan pasukan Korut di perbatasan Jangsari. Singkat cerita, akhirnya terlihat kedatangan kapal evakuasi Amerika di Jangsari. Kapten Jun meminta anak buahnya untuk memberikan tanda dengan menembakkan flare gun. Di situ juga pasukan Korsel mengirimkan titik koordinat para pasukan Korut kepada kapal itu. Kapal pun langsung menembakkan meriamnya ke arah pasukan Korut yang sudah ada di perbatasan Jangsari. Korut menyerang balik dengan tank yang membombardir benteng pertahanan Korsel. Kolonel Stephen mengetahui pasukan Korut sudah di Jangsari dan dia menahan kapal agar tetap menjauh dari daratan. Ia memilih evakuasi dengan mengirimkan perahu karet ke bibir pantai. Secara bergiliran, pasukan Korsel berlari ke pantai menyusul perahu karet itu. Pasukan Korut menyadari itu yang langsung menembakkan meriam tank ke arah bibir pantai. Di sisi lain, pasukan Korsel yang sedang menahan di garis paling depan semakin terpojokkan oleh serangan-serangan pasukan Korut. Alhasil, Kolonel Stephen malah menyuruh menutup pintu kapal karena khawatir tembakan meriam mengenai lambung kapal evakuasi. Semua pasukan Korsel yang sedang menghadang pun berlarian ke pinggir pantai karena mereka sudah kewalahan dengan serbuan pasukan Korut yang bertubi-tubi. Di situ semua komandan menyuruh anak buahnya lebih dulu pergi ke perahu, sedangkan mereka menahan laju pasukan Korea Utara. Lalu si Haryun merasa berat meninggalkan para komandannya.
Di situ dia menitip surat kepada Sungpil untuk diberikan kepada ibunya. Namun Sungpil juga memilih untuk ikut Haryun membantu para komandan, dan Sungpil memberikan surat itu kepada Manduk. Ketika Manduk sampai di kapal, Tengkorut mulai membombardir dek kapal evakuasi itu. Di pantai juga para komandannya sudah tewas tertembak. Sekarang hanya Haryun dan Sungpil yang tersisa. Sungpil yang sudah putus asa lalu berdiri mengarahkan senapannya ke kumpulan pasukan Korea Utara. Disitulah Sungpil pun harus tewas. Haryun yang hanya memegang satu granat. Ketika pasukan Korut sudah mendekat, Haryun melemparkan granatnya ke truk yang berisi dinamit. Haryun bersama semua pasukan Korut tewas di ledakan dahsyat itu, dan semua orang di kapal menangis menyaksikan kejadian itu yang sempat diabadikan juga oleh Margaret dengan kameranya. Di masa sekarang terlihat Guk Manduk yang sudah tua mendatangi kembali pantai Jangsari, mengenang rekan-rekan perjuangannya yang telah gugur di pantai itu. Lalu film pun